Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurana, saya mahasiswi Akidah dan Filsafat Islam semester 6. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Sholawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke guys, untuk memanfaatkan waktu, di sini saya akan mencoba menjelaskan bad and good metafisika buruk dan baik. Nah, sebelum melangkah ke penjelasan yang lebih lanjut, pertama saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya metafisika. Nah, metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang akan dikaji. Pemaknaan mengenai metafisika bervariasi dari setiap masa dan filsuf tentu memiliki pandangan yang berbeda, guys. Nah, yang kita akan garis bawahi di sini, secara umum, topik analisis metafisika meliputi pembahasan mengenai eksistensi, keberadaan aktual dan karakteristik yang menyertai ruang dan waktu, serta relasi antar keberadaan seperti pembahasan mengenai kausalitas, posibilitas, dan pembahasan mengenai metafisis lainnya. Oke, di sini saya akan mengambil salah satu pemikiran tokoh Wittgenstein mengenai metafisika. Nah, Wittgenstein sepanjang hidupnya berbagi pandangan positifis bahwa pembubaran metafisika adalah salah satu tugas filsuf. Nah, ada beberapa implikasi pemikiran Wittgenstein. Yang pertama, dari pemikiran Wittgenstein menimbulkan aliran baru setelah atomisme logis, yaitu positivisme logis. Aliran ini merupakan aliran yang semula terkenal di lingkaran Wina yang didirikan tahun 1922 oleh Maurice Schleich yang cenderung terhadap sesuatu yang positif dan pasti, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, pemikiran yang mendasar adalah penolakan terhadap metafisika, teologi, dan etika. Mengapa mereka menolak ketiga hal tersebut, guys? Karena ketiga hal tersebut tidak bisa dibuktikan dengan fakta empiris dan juga relativis, atau tidak bisa diukur, dianalisis, dan dibuktikan kebenarannya. Teori ini sebetulnya mengacu pada Traktatus yang menyatakan bahwa segala yang berbau metafisik tidak bisa dibahasakan. Nah, implikasi Wittgenstein kedua merupakan jawaban atas filsafat yang dikemukakannya dalam karyanya Traktatus maupun Philosophical Investigation tentang hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Kemudian, implikasi ketiganya yaitu pemikirannya yang memberikan inspirasi bagi kaum postmodernis. Oke, tetapi Wittgenstein di sini membagi metafisika ke dalam 3 jenis, guys. Yang pertama, metafisika spiritualistik, yang kedua, metafisika ilmiah, dan yang ketiga, metafisika fondasionalis. Oke. Nah, di sini Aristoteles juga memiliki pendapat, yaitu dia menyebut bahwa metafisika merupakan filsafat pertama, dan Descartes menyebut bahwa metafisika adalah akar dari setiap pengetahuan. Nah, Wittgenstein menyangkal bahwa setiap bagian dari filsafat harus diistimewakan. Seseorang dapat mulai berfilsafat pada titik manapun dan meninggalkan perlakuan terhadap satu masalah filosofis untuk mengambil perlakuan terhadap yang lain. Filsafat tidak memiliki dasar dan tidak memberikan dasar untuk disiplin ilmu lain. Filsafat bukanlah rumah, bukan pula pohon, bukan pula jaring. Nah, tetapi
Metafisika berkembang pesat di awal abad ke-20 dengan Birch di Amerika memuji prinsip cinta kosmik dan para neo-Hegelian di Inggris menelusuri garis-garis kelurusan absolut. Ketika abad berjalan, para filsuf menjadi semakin bermusuhan dengan metafisika, guys. Permusuhan ini klimaks dengan positivisme tahun 1930-an, tetapi terus berpengaruh hingga paruh kedua abad ini. Dengan pendekatan abad ke-21, metafisika sekali lagi menjadi terhormat. Tetapi dengan perbedaan, tempat yang dulu ditempati oleh metafisika monistik dari kaum idealis Inggris sekarang diambil oleh metafisika pluralistik. Sungguh bersemangat dari para penjelajah dunia yang mungkin ada. Nah, akan menarik untuk dilihat apakah abad ke-20 menunjukkan siklus pemikiran metafisika yang serupa. Oke guys, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.